eh, pelaku pasar dan BI ya itu sudah memperkirakan itu bahwa eh, the Fed itu akan melakukan tapering pada awal tahun ini ya. Kemudian juga mungkin akan melaksanakan kenaikan melakukan kenaikan tingkat suku bunga the Fed-nya itu mungkin sebesar 2 atau 3 kali tahun 2022 ini. Karena memang tekanan inflasi di Amerika sekarang ini sudah sangat besar ya, dan tidak ada alasan lain bahwa ini The Fed mempertahankan tingkat suku bunga yang sekarang ini dan juga tetap melakukan quantitative easing itu gitu ya. Nah, jadi tetapi kalau kita lihat dalam konteks domestik di Indonesia, ya kan bahwa inflasi itu belum menunjukkan suatu tekanan yang yang cukup besar gitu, sehingga saya kira domestik perekonomian masih menginginkan adanya suatu katakanlah semacam stimulus dari sisi moneter ya, paling tidak tetap seperti yang selama ini dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bulan November kan memang meningkat 0,37, tapi secara year on year-nya itu masih di bawah daripada target pemerintah itu atau target Bank Indonesia itu sendiri. Jadi saya kira mungkin kita baru melihat akan ada perubahan dari kebijakan moneter yang lebih katakanlah ketat ini nanti mungkin di awal tahun depan ya, seiring dengan kebijakan tapering off sudah mulai dilaksanakan di Amerika dan juga kemungkinan adanya kenaikan tingkat suku bunga itu sendiri. Baik, kebijakan kuantitatif easing the Fed ini kan dikatakan akan berakhir begitu ya, dan diperkirakan juga akan berakhir bulan Maret 2022. Akan seperti apa dampaknya pada ekonomi global dan Indonesia, terutama efeknya pada rupiah? Ya, tentu sebagaimana kita ketahui ya, hubungan antara kebijakan moneter di Amerika dengan perekonomian di Indonesia dan juga negara-negara berkembang, ada negara-negara pada umumnya di dunia ini sangat besar ya, baik secara uh, uh, teoritis ataupun secara pengalaman yang telah kita lalui di tahun 2008 misalnya ya. Jadi memang ketika itu kan kita mengetahui bahwa ketika di tahun 2013 itu dilakukan taper tantrum itu ya, kemudian nilai rupiah itu kan sangat terdepresiasi karena memang kemudian terjadi pengurangan daripada ketersediaan dolar di pasar ya, yang kemudian juga terjadi capital outflow dari negara-negara berkembang itu ya, makanya kemudian terjadi nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, dan itu bukan berhenti di situ saja, tapi juga dampaknya nanti ke tingkat suku bunganya ini sendiri ya, supaya tetap atraktif kan kemudian harus ditingkatkan gitu. Dan saya kira itu yang menjadi perhatian utama daripada perekonomian di Indonesia, termasuk selain tentunya di negara-negara lain juga. Dan kalau misalnya seperti itu juga nanti akan terpengaruh dari sisi fiskalnya, itu misal terhadap surat utang daripada sun kita ya, surat berharga negara itu juga akan meningkat ininya, yield-nya itu ya, seperti itu. Nah, ini kan nanti berdampak pada sisi fiskalnya seperti itu. Sementara kita mengetahui bahwa untuk pembiayaan defisit ini kan kita masih mengandalkan daripada surat berharga negara itu gitu.